مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. Mengingatkan akhirat itu penting sekali. Saya kekerasan sama Gus Bah karena Masya Allah ingat akhirat saya kalau melihat Gus Bah itu. Amin ya robbal amin. Masya Allah, alhamdulillah nih wajahnya orang-orang ini juga Masya Allah akhirat semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Ingat itu Mbah Soleh Darat itu kagumnya sama siapa? Abu Bakar itu luar biasa. Nanti menurut saya itu ketika menafsiri Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahman itu milik semuanya, Rahman itu miliknya Allah. Kalau Rahim miliknya orang banyak, karena yang memberi segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pandang bulu orang maksiat ya dikasih, kata Mbah Soleh Darat. Orang maksiat ya tetap dikasih makan, orang kafir ya dikasih makan, ini juga dikasih makan, semuanya dikasih rezeki walaupun dia tidak Islam. Bahkan yang maksiat itu ya masih makan, bahkan yang terkena corona juga makan. Oh, semuanya dikasih rahmat sama Allah Gusti Allah, dan itu dipungkasi sama Syekh Soleh Darat, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah yang Rahman yang Rahim, yang ketika memberi rahmat itu tidak pandang bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, ada Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh, ada Kiai Jamil, ada Pak Yai Huda, dan beberapa kiai-kiai yang lain, ada Pak Hashim, Gus Atabik, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ada kiai kita, salah satu Rais Suriah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ba'udin Nur Salim. Saya belum pernah melihat Gus Ba rapat Rais Suriah di Jawa, Rais Suriah, tapi pekerjaannya jalan-jalan, nggak pernah ngantor Gus Ba ini. Besok tanggal 10 saya berencana ke PBNU, ada rapat tentang Munas dan Muktamar Nahdlatul Ulama. Kepingin semoga bisa datang. Gus Ba mungkin juga nggak datang juga ini kayaknya. Uri itu lagi, Rais Suriah yang uri. Ya khasnya memang agak uri gitu ya. Saya tadi datang ke sini itu tiba-tiba ada suara letusan yang keras sekali, ada ban yang meletus. Saya hampir mengucapkan alhamdulillah, karena saya tanya santri saya, sopirnya itu ban kita ya, bukan, itu bannya truk di belakang. Saya hampir mengucapkan alhamdulillah, hampir saja, tapi nggak jadi, karena saya barusan baca karyanya Mbah Soleh Darat. Alhamdulillah, saya kok baca karyanya Mbah Soleh Darat, sehingga saya tidak berani mengucapkan alhamdulillah, karena Mbah Soleh Darat itu bilang bahwa alhamdulillah itu sesuatu yang mulia sekali. Dalam tafsirnya kitab Faidur Rahman, jangan meletakkan alhamdulillah pada sesuatu yang tidak mulia. Maksiat itu alhamdulillah gitu ya. Sujud, nah itu alhamdulillah, salah-salah dikit alhamdulillah karena sujud, kata Gus Bah itu. Tapi maksiat itu alhamdulillah, itu menakutkan.
barangkali memperbanyak alhamdulillah tapi untuk nilai-nilai yang positif. Itu alhamdulillah saya kok tidak jadi ucapan karena barusan saja membaca karyanya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu meriwayatkan dari As-Sirri As-Sikti, gurunya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau tidak salah, namanya As-Sirri As-Sikti. Itu ditanya oleh muridnya, kalau alhamdulillah itu sesuatu yang sangat mulia, harus menjaganya, bagaimana caranya harus menjaganya? Seorang santri berkata kepada Syekh Sirri As-Sikti, lalu dijawab oleh Syekh Sirri As-Sikti, saya itu sudah tobat 30 tahun belum selesai-selesai gara-gara saya mengucapkan alhamdulillah. Kata Sirri As-Sikti, loh kamu kok bisa mengucapkan alhamdulillah kok tobat sampai 30 tahun? Karena di Baghdad itu pernah ada kebakaran, semuanya toko terbakar kecuali toko saya dikasih tahu tapi toko Anda tidak terbakar, dan saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya menyesal mengucapkan alhamdulillah itu, karena itu berarti saya itu telah berbahagia di atas penderitaan orang lain. Sudah tahu banyak corona kok menjual masker mahal-mahal, itu tobatnya 70 turunan. Tahu begini. Itu kata Syekh Sirri As-Sikti, gara-gara saya mengucapkan alhamdulillah, itu saya tobat 30 tahun sampai sekarang belum selesai-selesai. Bayangkan tadi kalau saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah yang meledos itu banyak truk, itu kan berarti saya mengalhamdulillahi, tapi saya tidak jadi. Gara-gara saya membaca karyanya Syekh Mbah Soleh Darat, ternyata luar biasa. Barusan saya merasa menjadi muridnya Mbah Soleh Darat, membaca karyanya kitab Faidu Ar-Rahman. Luar biasa Mbah Soleh Darat itu. Saya juga punya sanad tentu saja dengan Mbah Soleh Darat, karena ada orang-orang sekitar Rembang yang ngaji kepada Mbah Soleh Darat. Katanya ya, ada Mbah Abdus Syakur, Gus Mbah tentu kenal dengan Mbah Abdus Syakur, ayahnya Mbah Dol. Mbah Dol itu yang punya karya yang luar biasa. Saya jadi mengerti kenapa banyak orang Jawa itu yang ngalim-ngalim itu diantaranya ya setelah tahu sanad-sanad itu. Ada tokoh yang menurut saya itu luar biasa. Salah satunya Mbah Soleh Darat sama Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau itu resmi menjadi khotib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Satu kurun dengan Mbah Soleh Darat, sama-sama muridnya Habib Ahmad Zaini Dahlan. Kebetulan siapa Kiai Soleh Darat itu kalau di daerah Rembang, di daerah Sarang itu ada murid-muridnya, ada Mbah Dahlan. Saya punya kakek namanya Mbah Dahlan. Saya itu anaknya Kiai Maimun anaknya Kiai Zubair anaknya Kiai Dahlan. Konon Kiai Dahlan itu pernah ngaji di Mbah Soleh Darat. Sama dengan Mbah Abdus Syakur. Mbah Syakur itu juga orang Sarang, orang Sarang juga ngajinya di sini. Pondok di Sarang itu wakofannya kakeknya atau ayahnya Mbah Syakur, Mbah Saman namanya, Mbah Muhsin bin Saman, Mbah Syakur bin Muhsin bin Samali kakeknya. Jadi luar biasa. Lalu ada lagi Syekh Khotib Minangkabau. Khotib Minangkabau itu juga muridnya Kiai Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah fil Haramain. Itu dua-duanya menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Satu, kita di Indonesia itu dikenalkan dua tokoh, pendiri Muhammadiyah sama pendiri Nahdlatul Ulama. Itu ternyata sama-sama berguru kepada dua tokoh ini. Satu Khotib Minangkabau, yang kedua adalah Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu punya murid, yang satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu mendirikan Nahdlatul Ulama. Sama-sama satu perguruan. Makanya aneh kalau kemudian NU ditolak Muhammadiyah, itu agak aneh.
Tahu nggak keistimewaannya Syekh Khatib Minangkabau itu apa? Dia itu orang modernis, tapi ngajinya itu kitab-kitab turos. Seorang modernis yang ngajinya kitab-kitab turos itu Syekh Khatib Minangkabau. Makanya anak-anaknya Syekh Khatib itu ada yang jadi duta, ada yang jadi itu karena dia modernisnya. Tapi dia tetap diangkat sebagai salah satu imam khatib mufti di Syafi'iyah di Haramain. Maka kalau punya dua murid yang kemudian mendirikan organisasi besar di Indonesia, itu juga bisa dimengerti, dan itu sebetulnya saling akrab. Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Saya membayangkan dua-duanya itu juga sama ngaji kepada Syekh Sholeh Darat. Karya-karya Syekh Sholeh Darat itu menunjukkan penguasanya terhadap kitab-kitab turos. Maka kalau malam hari ini kita menyebut secara khusus ngaji turosnya Syekh Sholeh Darat, itu ya memang kitab-kitab yang dikaji itu kitab-kitab turos. Ummul Barohin kalau dalam tauhidnya, Jauharatul Tauhid, itu karya-karya pesantren semuanya. Yang Gus Bah sering mengingatkan tauhid kita ini harus benar, itu salah satu kitab penting yang diajarkan oleh Syekh Sholeh Darat. Kemudian fikihnya itu saya baca karya-karyanya, itu yang diajarkan ya kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, nah, Khatib Asy'arbini dan lain sebagainya. Kitab-kitab tafsirnya juga kitab-kitab turos dan lain sebagainya. Ngajinya selain di Indonesia juga ngaji di Arab. Yang kemudian ketika pulang, dan itu yang penting, itu yang mengherankan utusan Belanda, Senop Horgronya itu sampai heran, kenapa orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini kalau pergi ke Mekah, pulang-pulang itu membenci Belanda. Ada apa sih di Mekah itu? Pada waktu itu konon katanya di Mekah itu ada 10-an ribu orang Nusantara. Dan itu ketika pulang, itu tidak kehilangan Nusantaranya, tidak kehilangan nasionalismenya. Sampai Belanda itu mengirim utusan untuk ke sana, untuk mempelajari ada apa. Dan salah satu orang yang tidak pernah kehilangan kenusantaraannya itu adalah Syekh Sholeh Darat. Karena itu murid-muridnya karena punya nasionalisme tinggi itu juga luar biasa, karena memang gurunya namanya Syekh Sholeh Darat. Syekh Sholeh Darat itu sampai pernah mengatakan zaman itu, dan itu tidak sekarang. Saya kira tidak sekarang. Mungkin para hadirin juga mungkin setuju dengan saya, karena saya khawatir saya juga salah kostum ini kayaknya. Karena Syekh Sholeh Darat itu pernah bilang haram hukumnya pakai dasi dan jas, karena itu menyerupai Belanda. Karena menyerupai Belanda, ternyata itu difatwakan dalam kitabnya syariah, difatwakan haram hukumnya pakai dasi dan pakai jas. Saya salah kostum, saya tadi apa ngomong tuh, saya ternyata pakai jas. Ngaji Syekh Sholeh Darat kok malah pakai jas, pakai apa ini? Dasinya tadi diharamkan. Itu saking bencinya sama Belanda, saking bencinya sama Belanda, benci sama Belanda. Tapi kalau Syekh Sholeh Darat sekarang hidup ya mungkin sudah tidak lagi diharamkan itu mungkin ya. Khawatir saya ini kalau pakai jas itu, pakai jas ini, saya kepengen menghormati saja pakai jas ini suasananya. Itu sampai saking bencinya. Lalu secara khusus Syekh Sholeh Darat itu juga mengapa kalau nulis itu pakai pegon, pakai Jawa dan pakai pegon, agar tahu nasionalismenya Syekh Sholeh. Kenapa melahirkan Mbah Hasyim Asy'ari yang begitu kuat nasionalismenya? Karena memang salah satunya adalah muridnya Syekh Sholeh Darat. Secara khusus dia menjawab, ilmu yang nafi' itu ilmu yang tahu manfaatnya untuk umat, tidak harus Arab. Nulis itu justru kalau pakai bahasa Jawa
bisa dipahami langsung, itu justru yang namanya ilmu manfaat. Karena itulah karya-karyanya banyak yang pakai Jawa, bukan pakai Arab, karena itulah yang dianggap menurut mazhabnya Mbak Solidaritas itu yang bermanfaat. Saya juga agak salah kostum lagi barangkali, kenapa saya pakai kopiahnya kok nggak hitam. Saya barusan dari umroh, terus terang saya barusan dari umroh kemarin, baru datang kemarin asar-asar, lalu tadi rapat, lalu datang ke sini pakai jas dan pakai ini, jadi agak selang-seling ya. Kalau jasnya ini kayak Arab, tapi kalau jas lampinya ini pakai kayak Barat, tapi saya alhamdulillah ini saronya kok pakai batik, jadi ya lumayan ini. Biasa. Ini sampai mengharamkan itu, ketika mengharamkan dasi dan sebagainya, saking bencinya sama Belanda. Waktu itu Belanda menggait beberapa ulama-ulama agar mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak pro dengan kemerdekaan. Misalnya Al-Quran dilarang diterjemahkan karena ada pro kontra di antara ulama dalam ulumul Quran, boleh nggak menerjemahkan Al-Quran itu. Itu perdebatan yang sudah lama sekali, dan Belanda pro dengan pendapat yang mengatakan Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Tapi itu ditentang sama Syekh Sholeh Darat, tidak harus diterjemahkan. Karena itulah beliau menulis tafsir dengan bahasa Jawa, harus diterjemahkan biar paham semuanya. Saking bencinya sama Belanda. Belanda mengatakan kalau nulis boyo nulisnya gedrik. Tahu gedrik nggak? Pakai tulisan Latin. Nggak, nulis harus pakai pegon. Maka karya-karyanya Mbah Sholeh Darat itu semuanya pakai pegon. Itu dalam rangka menyampaikan identitas kita. Identitas sebagai Muslim tradisionalis orang Nusantara. Jadi kalau nulis pakainya pakai bahasa apa? Jawa, pegon. Dia mengatakan ini yang namanya ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ya ini. Lalu kenapa harus pakai bahasa Jawa, Al-Quran diterjemahkan pakai bahasa Jawa, tidak pakai? Karena kita adalah orang Jawa. Maka mempelajari Syekh Sholeh Darat ini, itu meski sekolahnya itu berada di Mekah, tapi pulang-pulang itu tidak kehilangan Indonesia ini. Karena banyak sekali orang yang kemudian belajarnya di Arab, pulang-pulang hidungnya masih Indonesia tapi kok perilakunya kok Arab. Ada lagi yang belajar di Barat, pulang-pulang tidak lagi menjadi orang Indonesia tapi menjadi Londo. Ini irungnya irung Jawa tapi kok gaya hidupnya gaya hidup Londo. Nah, Mbah Sholeh Darat itu bacaannya Arab, ininya Arab, tapi begitu pulang itu mampu mengkomunikasikan antara ilmunya dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Maka meski Mbah Sholeh Darat itu tidak menangi NU, karena Mbah Sholeh Darat itu wafat tahun 1903. Kalau Mbah Sholeh Darat hidup pada hari ini, saya kira yang paling pas itu kayaknya kok Nahdlatul Ulama itu Mbah Sholeh Darat itu, saya kira. Nggak tahu. Jadi saya kira pas Mbah Sholeh Darat itu. Ya walaupun tidak NU Mbah Sholeh, karena lahir sebelum Nahdlatul Ulama, tapi murid-muridnya itu banyak dari kalangan-kalangan yang kemudian menjadi penguat tradisi keilmuan Mbah Sholeh Darat. Apa? Tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Banyak kalau kita mau menyebut, tentu saja ada siapa, Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu putranya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh At-Turmusi itu putranya Mbah Abdul Manan. Putranya Abdullah putranya Mbah Abdul Manan, pendiri Pondok Termas. Mbah Abdul Manan itu sanadnya langsung kepada Az-Zabidi, pengarang Ithafus Sada Al-Mutaqid. Ketika belajar di Mesir, ngaji kepada Syekh Zabidi kalau tidak salah. Itu syarah Ihya paling otoritatif, Ithafus Sada Al-Mutaqid. Itu
muridnya namanya Syekh Abdul Manan, itu pendiri pondok pesantren Termas. Jadi jaringan ulama Nusantara ini ternyata itu luar biasa. Dan itu cucunya Syekh Abdul Manan namanya kita, dan itu adalah menantunya Mbah Soleh Darat. Lalu punya murid lagi namanya Mbah Abdus Syakur. Mbah Abdus Syakur punya putra namanya Mbah Abdul Fadl. Gus Bah tentu sangat akrab dengan Kiai Abdul Fadl karena barangkali punya darah sama-sama Sedan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu penguat Nahdlatul Ulama. Nah, muridnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Punya Mbah Hasyim Asy'ari itu punya putra namanya Kiai Wahid, lalu Kiai Wahid punya putra lagi namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Orang sering membaca, menghadap-hadapkan antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang satu katanya NU-nya agak aneh-aneh dikit, yang satu katanya NU-nya itu lurus. Sehingga sering mengatakan NU garis lurus itu adalah NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kira kok gimana gitu ya. Masa kita ini tidak lagi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini tadi ada kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini ada kitab Mas Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya yang sedang ngajar kitab ini di Nahdlatul Ulama di wilayah Rembang di daerah sana. Saya juga ngajar. Saya juga kepingin membaca, mengajarkan kitabnya Mbah Soleh Darat, tafsirnya. Saya mencoba untuk membaca kitab tafsirnya, sangat menarik sekali. Sangat menarik. Sangat sufi itu tadi ya. Salah satu contohnya tadi itu. Soal apa? Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang meledos orang baru itu bisa tobat sampai makanya hati-hati dengan kalimat itu, kalimat diingatkan betul sama Kiai Haji Soleh Darat, ahli fikih ya, karya fikihnya luar biasa, banyak sekali karya-karyanya, ahli di bidang tasawuf, ahli di bidang apa? Tasawuf. Jadi punya fikih, punya tasawuf, dijamekkan jadi satu. Punya akidah. Dan itu benar-benar menginspirasi diri Mbah Soleh Darat. Kalau kita runut, itu sebetulnya ada dalam diri Al-Imam Al-Ghazali, sehingga sebagian orang mengatakan Mbah Soleh Darat itu adalah Ghazalinya orang Indonesia. Itu adalah Mbah Soleh Darat karena menjamekkan antara berbagai ilmu seperti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu bisa disebut sebagai ahli fikih karena punya karya Al-Wasit Al-Basit, punya karya di bidang fikih. Setelah menjadi seorang faqih, menjadi seorang mutakallim, punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Biar tahu bahwa kita ini punya tokoh namanya Mbah Soleh Darat, itu disebut sebagai Imam Ghazali kecil, dan itu punya sejarah yang mirip-mirip. Betapa bangganya kita. Dan itu menjadi warisannya Nahdlatul Ulama, agar bangga menjadi Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Lalu punya kitab tauhid, menerjemahkan, menyarai dikit-dikit kitab Jauharut Tauhid. Imam siapa namanya Syekh Soleh Darat sama dengan Imam Al-Ghazali. Lalu Al-Imam Al-Ghazali menjadi seorang sufistik. Sufinya Imam Ghazali tidak menghilangkan kefakihannya, kefakihannya Imam Ghazali tidak menghilangkan fikihnya. Tasawufnya Imam Ghazali dibentengi oleh ilmu kalamnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tidak pernah menyesal punya karangan sebanyak itu
dengan berbagai fun karena itu membentengi Imam Ghazali. Dan itu menjadi kurikulum di Nizamiyah, madrasah Nizamiyah di zaman era Nizamul Mulki. Dan itu yang benar-benar dipelajari oleh Mbah Soleh Darat. Karena itu Mbah Soleh Darat itu komplit. Komplitnya itu maksudnya apa? Fikih punya karyanya, tauhid punya karyanya, tasawuf punya karyanya. Itu Mbah Soleh siapa? Lengkap. Dan itu yang dicoba untuk diterapkan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren. Yang pernah ngaji di pondok pesantren, ilmu utamanya itu apa? Ya tiga ini dalam masalah agama, selain ilmu alat pasti ilmu tauhid. Kalau tauhid, kalau pernah di pondok pesantren pasti pernah ngaji apa yang dipelajari oleh Mbah Soleh Darat, pasti pernah pelajari. Umul Barohin khatam ya. Saya sendiri khatam ngaji walaupun nggak paham-paham dikit, tapi kan khatam. Nanti kalau ditanya sama Gus Ya Allah, kata Gus Bah, lumayan wis tahu lah. Kita kalau ini orang tahu belajar repot, wis tahu lah, pokoknya wis tahu. Ya. Fikih tahu. Dulu saya pernah musyawarah sama Gus Bah, kebetulan saya jadi musyawarah biasa, roisnya Gus Bah, jadi ya lumayan lah, sudah pernah musyawarah Fathul Qorib, Fathul Mu'in sudah pernah, sehingga kalau pernah menjadi ketua lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama PWNU Yogyakarta ya gak pantas, wong pernah ngaji. Kemudian apa namanya, tasawuf juga pernah ngaji. Saya pernah mengkhatamkan kitab Hidayahnya Al-Imam Ghazali. Sekarang juga saya juga sedang mengajar kitab Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi agak pantas-pantas dikit lah kalau ngaji saya saudara, walaupun bajunya ini ya londo dikit, tapi saya kira fatwanya Mbah siapa Soleh Darat kalau sekarang itu ya mungkin kalau ditanya ya oh sekarang sudah enggak londo tuh itu gitu kira-kira lah. Masa hasil londo, masa ada yang bilang saya pakai jas pakai londo, kan saya kira sudah enggak ada yang bilang londo itu. Kira sudah nggak ada ya, saya kira ya jangan ya nanti awas kamu nanti kamu bilang gitu ya. Saya menyampaikan bahwa betapa bencinya sama Belanda itu sampai mengharamkan jas dan mengharamkan itu jas itu sampai diharamkan. Itu saya kira menjadi inspirasi kita semuanya. Wajahnya Mbah Soleh Darat itu menjadi inspirasi kita, boleh belajar pada siapapun, belajar kepada A, kepada B, kepada D, tapi jangan sampai menghilangkan rasa cintanya kepada apa namanya, nasionalisme ini. Dan tentu kita sangat mencintai terhadap berbagai hal. Mbah Soleh Darat itu juga kalau melihat fotonya itu juga pakai udeng-udeng, fotonya itu saya lihat itu ya pakai belangkon. Ada pernah belangkon juga, ada yang belangkon. Tapi saya juga pernah lihat kayaknya itu fotonya pakai udeng-udeng ala Arab. Jadi kalau saya pakai kopiah Arab gini ya pantas lah, kira-kira gitu ya, kira-kira. Jadi nggak saru-saru amat. Saya tadi itu agak khawatir, itu memang jas saya ini, saya khawatir itu. Tapi semoga ada perubahan fatwa saya kira ya. Mas Mbah Soleh Darat kalau sekarang lahir lagi mengharamkan apa? Jas, wah repot sekali itu, dasi dan apa? Jas itu. Karena kiai-kiai sekarang juga sudah banyak yang pakai apa? Jas. Saya kira setuju ya. Saya jadi agak senang kalau setuju ini kan. Dan sekadung pakai jas. Itu Mbah siapa? Mbah Soleh Darat. Nah, kemudian cintanya agar setiap orang itu punya kesempatan untuk belajar agama. Agama itu jangan dipersulit, agama itu disampaikan kepada orang lain, itu juga menyenangkan sekali. Syekh Soleh Darat itu senang sama Abu Bakar, senang sekali sampai memuji Abu Bakar, mengutip hadis yang saya tidak tahu sahih dan tidaknya, tapi itu benar-benar dikutip sama Syekh Soleh Darat. Orang paling punya belas kasihan terhadap umatku itu adalah Abu Bakar. Arhamu ummati Abu Bakar. Itu menurut Mbah Soleh Darat. Kenapa kok Abu Bakar? Yang saya pahami, kenapa? Karena Abu Bakar itu setiap kali dilihat itu mengingatkan kepada akhirat.
bukan mengingatkan kepada duniawi. Makanya saya senang Gus Baha itu masuk surah Suriat, senang karena Gus Baha itu melihat itu mengingatkan akhirat. Kan banyak itu yang wajahnya kayaknya itu kan mengingatkan dunia, itu Gus Baha itu spesial karena begitu memandang, belum ngomong itu sudah ingat kalau ini itu akhirat. Ya. Karena kadang-kadang saya melihat itu bajunya itu, lengannya itu sobek, ini Roy Surya apa Modin, saya kira kan gitu itu akhirat itu. Nah, Abu Bakar itu karena mengingatkan akhirat disebut arhamu umati, kata Mbah Soleh apa? Karena madhabnya Mbah Soleh Darat itu tasawuf itu kadang-kadang agak luar biasa itu. Saya senang ada Roy Surya, Mbah Ubaidillah, itu kan nggak bisa pakai dasi, itu mengingatkan akhirat itu. Tapi pelan-pelan kalau ngomong itu mengingatkan akhirat. Makanya semoga nanti ini Munas sama Muktamar itu benar-benar suasananya, mumpung ngaji Mbah Soleh Darat, semoga suasananya itu mengingatkan akhirat. Amin ya robbal alamin. Apalagi nanti kalau pemilihan Roy Surya, semoga cara memilihnya Roy Surya itu mengingatkan akhirat. Mumpung kita ngaji turusnya Mbah Soleh Darat, semoga nanti di Munas dan di Konbes mobilnya agak dikit kijang-kijang gitu loh, jangan yang Al-Fatihah biar mengingatkan akhirat gitu ya, semoga. Dan semoga nanti Roy Suryahnya mau menginap di pondok-pondok, tidak cari hotel-hotel, biar ingat akhirat. Amin ya robbal alamin. Rumah saya tidak ada AC-nya, semoga tetap mau yang nginap kerasan di rumah saya meski tidak ada AC-nya, biar jadi Abu Bakar yang banyak. Amin ya robbal alamin. Kiai Ubed semoga tidak nyewa hotel. Amin ya robbal alamin, tetap nginap di pondok-pondok itu. Wah, insya Allah ada yang gitu-gitu itu. Kata siapa? Mbah Soleh Darat, arhamu umati Abu Bakar. Karena segala sesuatu yang disentuh oleh Abu Bakar itu mengingatkan akhirat. Luar biasa itu. Barongsai di tempat NU mengingatkan akhirat. Semoga yang punya menghibahkan ini kepada Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Mengingatkan akhirat itu penting sekali. Saya kayak kerasan sama Gus Bah karena Masya Allah ingat akhirat saya kalau melihat Gus Bah itu. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah nih wajahnya orang Irang ini juga Masya Allah akhirat semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Ingat itu Mbah Soleh Darat itu kagumnya sama siapa? Abu Bakar itu luar biasa. Nanti menurut saya itu ketika menafsiri Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahman itu milik semuanya, Rahman itu miliknya Allah. Kalau Rahim miliknya orang banyak, karena yang memberi segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pandang bulu, orang maksiat ya dikasih, kata Mbah Soleh Darat. Orang maksiat ya tetap dikasih makan, orang kafir ya dikasih makan, ini juga dikasih makan, semuanya dikasih rezeki walaupun dia tidak Islam. Bahkan yang maksiat itu ya masih makan, bahkan yang terkena corona juga makan. Oh, semuanya dikasih rahmat sama Allah Gusti Allah, dan itu dipungkasi sama Syekh Soleh Darat, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah yang Rahman yang Rahim, yang ketika memberi rahmat itu tidak pandang bulu. Jangan seperti mau apa gitu ya, tanya dulu kamu agamanya apa, kalau agamanya tidak sesuai dengan saya selenteng. Nah itu misalnya, itu kayaknya tidak sesuai dengan siapa? Mbah Soleh Darat. Karena Mbah Soleh Darat itu bilang takhallaku bi akhlaqillah, dan Allah punya sifat ketika menafsiri ayat Ar-Rahman
Ar-Rahim itu ditafsiri, dipungkasi kalau tidak salah dengan takhallaku bi akhlaqillah. Itu Mbah Soleh Darat. Semoga masjid-masjid kita juga mengejawantahkan Rahman dan Rahim. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kiai Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.